channel Rosak Entertainment bersama saya Ava Gameplay. Kita melanjutkan squad misteri ya guys ya. Oke, langsung saja ya. Sekedar let's go. Oke guys, langsung saja. Jadi kali ini bakalan menceritakan ya tentang kasus pembunuhan Kobe pada tahun 1997 guys. Langsung saja. Pada musim semi tahun 1997, di kota pelabuhan yang tenang, yaitu Kobe, bunga sakura bermekaran seperti biasa, anak-anak berjalan menuju sekolah, para orang tua bekerja dengan rasa aman. Jepang dikenal sebagai negara dengan tingkat kriminalitas rendah. Kota ini pun bukan pengecualian, namun tak ada yang menyangka bahwa teror akan datang dari sosok yang sama sekali tidak terduga guys. Oke, langsung saja ya. Awal mula teror ya. Pada Februari 1997, seorang siswi sekolah dasar diserang oleh orang tak dikenal. Namun, ia selamat. Tetapi, kejadian itu membuat warga menjadi waspada ya. Semua berharap itu hanya insiden tunggal. Ya, berharap cuma insiden biasa-biasa aja ya. Namun beberapa bulan kemudian kasus lain terjadi. Pada Mei 1997, seorang anak laki-laki berusia 11 tahun dilaporkan menghilang guys. Pencarian dilakukan besar-besaran. Warga membantu, polisi bekerja tanpa henti. Dan tak lama kemudian kabar tragis itu datang. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, guys. Kota yang biasanya tenang berubah menjadi penuh ketakutan. Siapa pelakunya? Ngapa menargetkan anak-anak? Surat misterius. Beberapa hari setelah penemuan tersebut, sebuah surat dikirim ke kantor surat kabar setempat. Surat itu ditulis dengan nada dingin dan penuh tantangan. Penulisnya menggunakan nama samaran, yaitu Seito Sakakibara. Isi surat tersebut membuat publik semakin terkejut. Bukan hanya karena pengakuannya, tetapi karena gaya bahasanya yang rumit dan penuh kemarahan terhadap dunia orang dewasa. Seolah-olah penulisnya ingin didengar, ingin diperhatikan. Polisi kini tidak hanya memburu seorang pelaku, tapi juga seorang mengirim pesan yang ingin menantang sistem. Pengungkapan yang sangat mengejutkan. Pada Juni 1997, penyelidikan akhirnya membuahkan hasil. Pelaku pun ditangkap dan ketika identitasnya diketahui, Jepang benar-benar terdiam. Ternyata ia adalah seorang remaja berusia 14 tahun. Masih duduk di bangku SMP. Karena hukum Jepang melindungi identitas pelaku di bawah umur, namanya tidak pernah dipublikasikan secara resmi. Ia hanya dikenal sebagai anak A ya. Fakta ini mengguncang seluruh negeri. Bagaimana mungkin seorang anak bisa melakukan tindakan sekejam itu? Dunia batin yang kompleks. Dalam pemeriksaan diketahui bahwa pelaku memiliki perasaan terisolasi dan kemarahan yang mendalam. Surat-surat yang ia kirim menunjukkan kecerdasan, namun juga gejolak emosi yang tidak stabil. Kasus ini memicu diskusi nasional tentang yang pertama, kesehatan mental remaja. Yang kedua, tekanan akademik. Yang ketiga, kurangnya komunikasi dalam keluarga. Dan yang keempat, pengaruh media dan lingkungan. Untuk pertama kalinya, Jepang menghadapi kenyataan bahwa ancaman bisa muncul dari dalam sistemnya sendiri. Dampak nasional, kasus di Kobe ini mengubah banyak hal. Undang-undang tentang kejahatan remaja direvisi, sistem rehabilitas ditinjau ulang, perhatian terhadap kesehatan mental anak pun ditingkatkan ya. Media juga mulai lebih berhati-hati dalam memberitakan kasus yang melibatkan pelaku di bawah umur. Namun meski hukum berubah, trauma masyarakat tidak hilang begitu saja. Misteri yang masih tersisa, pelaku akhirnya menjalani proses hukum sesuai sistem peradilan anak di Jepang. Tahun-tahun berlalu, Kobe kembali menjadi kota yang damai. Pelabuhannya ramai, wisatawan berdatangan. Namun bagi banyak orang, pada tahun 1997 adalah tahun yang tidak pernah benar-benar pergi. Karena misteri terbesar bukan hanya tentang siapa pelakunya,
Tapi tentang satu pertanyaan yang terus menghantui. Apakah tragedi ini bisa dicegah? Dan bagaimana kita mengenali tanda-tanda bahaya sebelum semuanya terlambat? Penutup, di balik ketertiban dan disiplin Jepang, kasus Kobe tahun 1997 menjadi pengingat bahwa usia tidak selalu mencerminkan kedewasaan. Bahwa emosi yang terpendam bisa berubah menjadi sesuatu yang tak terbayangkan. Dan terkadang yang paling menyeramkan bukanlah bayangan di lorong gelap, melainkan kenyataan bahwa seseorang yang terlihat biasa saja, namun bisa menyimpan badai di dalam dirinya. Saja guys, kita bahas tentang misteri yang kedua, yaitu yang ada di Indonesia guys. Tentang misteri tentang ritual Manene ya. Nah, apaan tuh? Nah, langsung saja ya. Tahukah guys, di sebuah daerah di Indonesia ada tradisi yang mungkin terdengar mustahil bagi sebagian orang. Sebuah ritual di mana orang-orang menggali kembali makam keluarga mereka, mengeluarkan jenazah, membersihkannya, mengganti pakaiannya, bahkan mengajaknya pulang untuk berkumpul bersama keluarga. Tradisi itu bernama Manene. Ritual ini berasal dari tanah pegunungan di Tanah Toraja, wilayah yang dikenal dengan budaya unik dan adat kematian yang sakral. Bagi masyarakat Toraja, kematian bukanlah akhir, ia hanyalah sebuah perpindahan. Awal mula tradisi Manene berasal dari kepercayaan leluhur Toraja yang disebut Aluk Todolo. Sistem adat dan keyakinan kuno sebelum masuknya agama-agama modern. Dalam pandangan ini, hubungan antara yang hidup dan yang telah meninggal tidak pernah benar-benar terputus. Ritual Manene biasanya dilakukan setiap beberapa tahun sekali. Biasanya setelah musim panen, keluarga akan membuka liang kubur yang biasanya berada di tebing batu atau makam keluarga khusus. Bayangkan suasananya. Kabut pegunungan menyelimuti desa, doa-doa dilantunkan perlahan, peti kayu tua dibuka dengan hati-hati. Dan di dalamnya jenazah yang telah lama dimakamkan masih terjaga dalam pelutan kain. Proses ritual, jenazah akan dikeluarkan secara perlahan. Debu dibersihkan, kain lama diganti dengan pakaian baru, seringkali pakaian terbaik yang diberikan khusus oleh keluarga. Beberapa keluarga bahkan menyisir rambut, memperbaiki posisi tubuh, dan memotretnya bersama anggota keluarga yang masih hidup. Bagi orang luar, ini mungkin terlihat menyeramkan. Namun, bagi masyarakat Toraja, ini adalah bentuk cinta. Mereka percaya dengan menjaga dan merawat jasad leluhur, maka berkat dan perlindungan akan terus menyertai keluarga. Antara sakral dan sensasi, ritual Manene sering menarik perhatian wisatawan. Namun, masyarakat Toraja selalu mengingatkan ini bukan pertunjukan. Ini adalah momen sakral. Di beberapa desa seperti sekitar Rantepao, ritual ini masih dilakukan hingga sekarang, meskipun zaman telah berubah. Menariknya, meski mayoritas masyarakat Toraja kini memeluk agama Kristen, tradisi Manene tetap dilestarikan sebagai bagian dari identitas budaya. Kontroversi dan makna. Sebagai orang menganggap ritual ini bertentangan dengan norma modern. Sebagian lagi melihatnya sebagai warisan budaya yang luar biasa. Pertanyaannya, apakah ini bentuk penghormatan dalam kepada leluhur atau tradisi yang sulit dipahami oleh dunia luar? Yang jelas, Manene mengajarkan satu hal, bahwa cara manusia memaknai kematian tidak selalu sama. Dan di pegunungan Toraja, kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, melainkan dirawat. Penutup, di dunia yang terus bergerak maju, masih ada tempat di mana waktu seolah berhenti, di mana cinta kepada keluarga bahkan melampaui batas kehidupan. Dan ketika kabut turun di pegunungan Toraja, ritual Manene kembali mengingatkan kita bahwa bagi sebagian orang, kematian hanyalah awal dari hubungan yang berbeda. Begitu guys. Oke teman-teman, seperti itulah ya kedua cerita tadi, yaitu tentang pembunuhan Kobe di Jepang dan juga ritual Manene dari Tanah Toraja. Bagaimana guys? Menarik bukan? Oke guys, untuk cerita berikutnya bakalan dilanjutin lagi bersama Bang Azril ya guys ya. Dan langsung saja ya, berikut
penjelasan Mbak Azri tentang John F. Kennedy ya. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo guys, selamat datang di Squad Misteri bersama saya Muhammad Aziz Setiawan atau kalian bisa panggil Bang Azril. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Alpha Gameplay sudah mengundang saya untuk membahas mengenai tentang teori konspirasi, pembunuhan, kasus horor dan lain sebagainya dalam Squad Misteri ini. Jadi intinya di Squad Misteri ini akan membahas tentang hal-hal yang menarik seperti horor, pembunuhan dan lain sebagainya. Untuk menemani kalian di sahur yang mungkin ngantuk ya. Baik, langsung aja ke pembunuhan. Kali ini kisah pembunuhan ini mungkin agak cukup menarik ya. Jadi langsung aja saya akan membawakan tentang kisah pembunuhan yang sangat masih belum terpecahkan, yaitu Presiden Amerika Serikat yang ke-35 yaitu John F. Kennedy atau kalian bisa panggil Pak Kennedy. Jadi sebelum itu saya akan memberikan gambaran tentang Pak Kennedy, Presiden Amerika Serikat yang ke-35. Jadi Fitzgerald Kennedy ini lahir pada tanggal 29 Mei 1917 dan dia adalah Presiden Amerika Serikat yang ke-35 yang menjabat dari 1961 sampai 1963 yang bertepatan mulanya perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Jadi kita langsung ke kronologinya. Asalkan mungkin lebih serunya saya akan matiin lampu aja ya guys. Satu. Jadi kita akan menceritakan. Jadi pembunuhan ini bermula pada tanggal 2 November 1963 di mana Presiden Kennedy bersama ibu negara yang bernama Ibu Jacqueline yang berkunjung ke Texas untuk meredam gesekan di internal Partai Demokrat antara kader liberal. Jadi beliau ini datang ke Texas pada pukul 11:07 waktu Amerika Texas di Dallas Love Field. Nah, jadi Presiden Kennedy dengan ibu negara Ibu Jacqueline atau kita panggil Ibu Jackie disambut baik sama warga Texas bersama dengan gubernur Texas yang bernama John Connally atau kita bisa panggil Pak Connally. Jadi pada pukul 12.30 lewat itu mereka menggunakan mengendarai limosin yang bernama 1961 Lincoln Continental Convertible. Jadi itu nama limosinnya Presiden Kennedy saat terjadi pembunuhan. Di pukul 12.30 itu limosin Kennedy itu memasuki di Dealey Plaza yang diiringi kerumunan besar yang diperkirakan mencapai 200.000 orang Texas. Bayangin aja itu kalau di Indonesia itu gimana tuh. Limosin ini berbelok ke kiri menuju Elm Street yang melewati Texas School Board Depository. Nah, jadi Nelly Connally ini menoleh ke Presiden Kennedy itu dan berkata, "Bapak Presiden, sekarang Anda tidak bisa mengatakan bahwa Dallas tidak mencintai dan menghargai Anda." Jawab Kennedy mengatakan bahwa tidak, tentu saja tidak. Menjadi kata-kata terakhir sebelum nyawanya direnggut oleh suara tembakan. Jadi saat limosin itu terus melaju di Elm Street, beberapa tembakan dilepas. Kira-kira 80% saksi mata tuh mendengar 3 suara tembak. Mobil itu berbelok ke kiri dan di depannya itu ada bangunan yang bertingkat. Nah, jadi Kennedy itu sedang melambaikan tangan kepada kerumunan itu. Beberapa saksi mendengar ada suara tembakan pertama itu tidak mengarah ke Presiden AS itu. Jadi tetapi hanya tergelitik orang di kerumunan maupun diiringi. Tapi orang yang mengira itu suara petasan, padahal itu suara tembakan. Gubernur Texas itu yaitu Connally itu dan sekian detik kemudian Nyonya Kennedy menoleh ke samping sebagai seorang pembunuh berpengalaman. Connally langsung mengenali suara tersebut sebagai suara senapan dan menoleh ke kanan, tetapi tidak menemukan ada yang ganjil di belakangnya. Jadi Gubernur Texas itu mengira itu tidak tahu itu ternyata suara tembakan. Nah, sehingga ia mencoba menoleh ke depan dan menghadap kepalanya ke depan.
Seperti peluru yang ditembakkan itu tidak terdengar menghantamnya, tepat di punggung kanannya, lantas berteriak, "Ya Tuhan, mereka akan membunuh kita semua." Oke, jadi pada saat terjadi pembunuhan Presiden ICE itu, terlihat tembakan di depan mobil Presiden ICE yaitu John F. Kennedy itu ada dua tembakan. Satu tembakan itu mengena ke dada di atas ya, dada di bawahnya leher itu tekanan sampai si Kennedy itu langsung aduh gitu, kayak harus ada sesuatu di bagian dada. Nah itu si istrinya itu ya, Bu Jackie itu coba mendekati, dan langsung tiba-tiba itu muncul tembakan kedua yang mengenai ke kepalanya si Pak Kennedy itu di bagian kanannya, langsung meledak menjebur itu kepalanya kayak duel gitu, langsung meninggal. Nah, pengawal yang ada di belakang limusinnya Pak Kennedy itu mencoba menghampiri Jackie sama Pak Kennedy yang sudah mati. Nah itu dibilang sama pengawal itu, bu harus nunduk, kata takutnya ditembak. Nah jadi menunduk deh. Kita langsung ke sisi yang membunuh John F. Kennedy. Oke, langsung ke latar belakangnya. Jadi pembunuhan John F. Kennedy ini yang itu yang membunuh itu siapa? Lee Harvey Oswald. Kita panggil saja Om Oswald. Kita langsung ke latar belakang yang membunuh John F. Kennedy. Lee Harvey Oswald ini ternyata itu seorang marinir AS yang pernah juga ke Uni Soviet. Oke, jadi latar belakang di Harvey Oswald ini, dia itu seorang perwira Amerika Serikat atau kita bisa marinir angkatan laut. Jadi beliau ini pernah ke Uni Soviet untuk belajar bahasa Rusia, tetapi dia berbelok kepada Uni Soviet. Dan kalau aku lihat dari dokumen itu, Lee Harvey Oswald ini pernah menjadi aktivis pada pro Kuba yang saat itu yang memimpin itu Fidel Castro, mengenai dukungan terhadap Castro dalam perang dingin terhadap Amerika Serikat yaitu John F. Kennedy. Nah jadi kita langsung ke sisi pembunuhannya. Jadi Lee Harvey Oswald ini pamit dengan keluarganya untuk pergi sambil membawa snapangnya, yaitu sniper yang itu kalau nggak salah itu nama senjata itu namanya Manclear Cannon River. Itu nama senjata yang dipakai Pak Oswald. Dia untuk lokasi pembunuhan tempat Oswald itu membunuh John F. Kennedy itu berada di jendela lantai 6 gedung Texas School Book Depository di Dealey Plaza. Nah disitulah dia melakukan penembakan oleh John F. Kennedy. Nah kita langsung ke dia. Setelah membunuh John F. Kennedy itu, dia langsung disergap sama polisi-polisi itu dan langsung dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Oke, kita langsung ke sisi John F. Kennedy. Oke, jadi itu Presiden Kennedy itu dibawa lari ke rumah sakit Parkland Memorial Hospital di Dallas, Texas. Itu di ruangan trauma 1 pada pukul 12.38 siang waktu Texas, Amerika. Dan di situ sudah menyatakan dia sudah meninggal dunia. Nah terus bagaimana dengan istrinya itu, yaitu Bu Jackie? Jadi pokoknya si Bu Jackie ini kayak shock besar lah melihat suaminya itu tertembak, hanya cuma menatap kosong saja. Dan itu baju pink yang dia pakai itu berlumuran darah. Ya karena dia itu memang di sampingnya suaminya yang tertembak, hanya menatap kosong dan tidak bisa buat apa-apa. Kita langsung ke bagaimana jabatan presiden itu kosong ketika Kennedy itu dinyatakan tewas. Jadi untuk jabatan presiden itu diisi oleh wakil presidennya Pak Kennedy, yaitu Lyndon B. Johnson atau kita bisa panggil Pak Johnson. Buat pelantikan Pak Johnson itu wapresnya Pak Kennedy itu ada di pesawat Air Force One masih di Texas.
itu 2 jam setelah pembunuhan John F. Kennedy. Kita lanjut ke sisi lain, Oswald. 1 hari setelah pembunuhan John F. Kennedy, tepat pada hari Minggu 24 Desember, di pukul 11.21. Jadi ketika Oswald sedang dikawal menuju mobil di basement marketplace polisi Dallas untuk melakukan interogasi yang lebih lanjut, lalu untuk dipindahkan dari penjara kota ke penjara country. Nah, pada saat dia keluar dari penjara kota itu tiba-tiba ada seorang mafia yang menembak Oswald di tepat perutnya si Oswald. Ya, jadinya yaitu yang membunuh itu yang namanya Jack Ruby. Tapi sayang sekali Oswald sudah menyatakan sudah meninggal karena penembakan dari Ruby itu sendiri. Jadi itu Oswald itu sempat dilarikan ke rumah sakit Parkland Memorial. Ia dirawat oleh ahli bedah yang sama yang dulu berupaya menembakkan Kennedy. Setelah dilakukan operasi bedah, Oswald tewas pada pukul 13.07. Ini kayak langsung aja ke proses pemakaman John F. Kennedy. Jadi pemakaman John F. Kennedy itu diterbangkan ke Washington DC setelah di Texas. Nah, setelah tiba di Washington itu dia ditempatkan sementara di Gedung Putih selama 24 jam. Jadi pada hari Minggu setelah pembunuhan, peti jenazahnya itu terbungkus bendera Amerika menggunakan caisson yang ditarik kuda menuju Capitol untuk berbaring dalam kebesaran negara. Sepanjang siang dan malam, ratusan ribu orang itu berbaris untuk melihat peti jenazah yang dijaga, dan perwakilan dari negara lain itu 50 negara lebih yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 25 November. Proses pemakaman kenegaraan John F. Kennedy itu 3 hari setelah pembunuhan itu, ya tepatnya tanggal 25 November 1963. Nah, jadi saya nunjukin foto ini bahwa selain ibu istrinya yaitu Jacqueline Kennedy atau Bu Jackie, ada juga 2 anaknya yaitu John F. Kennedy Jr. sama Caroline Kennedy. 2 anak itu, selain itu juga dia ditemani oleh adik iparnya ibu Bu Jackie, atau tepatnya lagi adiknya dari John F. Kennedy, Robert Kennedy atau kita panggil Robert. Dan di situ juga ya diiringi lagu kebangsaan merupakan lagu Amerika. Itu kalau aku lihat dari dokumentasi itu, dia Ibu Jack ini menatap ke bawah menahan tangis, sedangkan Robert juga ingin coba menenanginya si Ibu Jackie. Jadi itu sih mengenai proses pemakaman John F. Kennedy yang berlangsung dari tanggal 22 November sampai 25 November. Oke, lanjut ke teori konspirasi. Jadi aku membahasnya cuma 2 aja ya. Jadi teori konspirasi pertama, mereka para intelijen CIA ini meneliti mengenai apa motif pembunuhan John F. Kennedy. Yang pertama adalah ada dugaan balas dendam oleh Kuba, yaitu Fidel Castro. Jadi John F. Kennedy ini sempat buat rencana untuk melakukan pembunuhan pemimpin Kuba yaitu Fidel Castro. Namun sayang sekali pembunuhan Fidel Castro ini gagal. Jadi yang memungkinkan Kuba berencana ingin membunuh John F. Kennedy melalui Lee Oswald. Yang kedua ini ada dugaan balas dendam pada Soviet. Jadi sama hal kayak Fidel Castro, Uni Soviet ini mengutus Oswald untuk melakukan pembunuhan kepada John F. Kennedy. Jadi 2 teori ini, tapi gue tambahkan lagi 1. Ada teori ketiga yang gue baca, dugaan menggagalkan rencana pembubaran CIA. Jadi awal kronologi ini, John F. Kennedy ini kan melakukan pembunuhan pemimpin Kuba itu Fidel Castro, namun sayang sekali gagal. Hal ini yang menjadi kekecewaan CIA kepada John F. Kennedy, yang memungkinkan CIA ini melakukan pembunuhan melalui Lee Harvey Oswald. Tetapi ada teori juga mengatakan Lee Harvey
pembunuhan John F Kennedy ini tidak dari kaki tangan ya dari Oswald, melainkan Oswald itu sendiri. Jadi itu aja sih yang gue menemukan mengenai teori-teori konspirasi mengenai apa motif pembunuhan John F Kennedy. Jadi itu saja sih yang saya sampaikan, dan mohon maaf kalau saya menyampaikan mengenai kronologi pembunuhan Presiden Amerika Serikat John F Kennedy ini mungkin agak kurang baik. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap semangat untuk sahurnya. Dan kurang asem. Oke lah guys, terima kasih telah menonton video kali ini, dan jangan lupa klik like, comment, share ke teman dekat, subscribe juga guys channel ini, dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya guys. Oke, adios.